Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam kelas 11 semester 1 terkait materi yang mengenai kerajaan Mughal. Ini dia gambar yang dapat Ananda sekalian lihat, kerajaan Mughal yang terletak di India. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintetis antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Faktor berdirinya kerajaan Mughal yang pertama adalah ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia, yang kedua sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Jadi kerajaan Mughal ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur atau Babur. Kemudian kerajaan ini berdiri sekitar abad 15 sampai abad 19 Masehi dan meraih kejayaannya pada masa Raja Akbar. Jadi bagaimana berdirinya kerajaan Mughal? Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Babur ini merupakan salah satu dari cucu Timur Leng. Siapa itu Timur Leng? Timur Leng adalah penguasa dari Mongolia yang masih memiliki keturunan Turki. Ayahnya Babur, yaitu Umar Mirza, adalah penguasa Fergana. Menikahi ibunya yang merupakan putri keturunan Jakutai putra Genghis Khan. Jadi saat Babur berusia 11 tahun, ia mewarisi daerah Fergana dari kedua orang tuanya. Kemudian, ia berambisi untuk menaklukkan Samarkand pada tahun 1949 Masehi. Ia berhasil menaklukkan Samarkand karena mendapat bantuan dari Raja Syafawi Ismail I. Kemudian pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelahnya, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu, Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau di sana. Alam Khan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Kemudian pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Kemudian Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Berikut raja-raja yang memerintah pada kerajaan Mughal. Yang pertama ada Zahiruddin Muhammad Babur, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Pada masa kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Kenapa? Karena kerajaan Mughal ini adalah kerajaan Islam. Tetapi Babur berhasil menumpaskan mereka semua. Kemudian ada Humayun sebagai raja kedua yang memerintah kerajaan Mughal selama 26 tahun. Jadi masa pemerintahan Humayun ini disebut sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Karena masih awal berdirinya kerajaan, Humayun masih menghadapi banyak tantangan. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan. Tetapi ia berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Yang ketiga ada Akbar, di mana terjadilah masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Kemudian ia mendirikan negara bangsa atau nasional yang mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinastinya. Keberhasilan Akbar mengawali masa kemajuan Mughal di India. Pemerintahan dilanjutkan oleh Jahangir sebagai raja keempat.
Kepemimpinannya didukung oleh kekuatan militer yang sangat besar. Saat itu, seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai karena kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan. Selanjutnya, Shah Jahan, Raja kelima. Pada pemerintahannya, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya itu terjadi 2 kali pemberontakan, namun kedua pemberontakan ini berhasil dipadamkan. Setelah pemerintahan Shah Jahan, kerajaan Mughal mulai menampakkan kemundurannya. Pada Raja ke-6 yaitu Aurangzeb, kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Masa pemerintahannya ini dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periodenya merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah I menggantikan kedudukan Aurangzeb. Kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Perebutan kekuasaan terjadi pada masa ini. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan. Selain memperlemah kerajaan, juga membuat pemerintahan pusat tidak terurus dengan baik. Kemudian Raja Jahandar, di pemerintahannya ini jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghanistan. Kemudian adanya kehadiran AIDS menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Kemudian raja terakhir kerajaan Mughal, Bahadur Shah II, yang mengalami konflik dengan pihak Inggris. Ia diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India dengan diusirnya Bahadur Shah sebagai Raja Mughal. Selanjutnya ada kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal. Jadi dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan, bidang ekonomi, bidang agama yang dapat Anda baca. Kemudian dalam bidang seni, syair dan seni arsitektur justru lebih maju dibandingkan bidang ilmu pengetahuan dari daulah-daulah sebelumnya. Dapat dilihat berbagai bangunan monumental kerajaan Mughal yang masih bisa kita saksikan sekarang. Yang pertama ini ada Benteng Agra atau Agra Fort, kemudian Benteng Merah atau Red Fort, ada Taj Mahal, salah satu keajaiban dunia, kemudian ada Jama Masjid yang dibangun oleh Sultan Mughal yaitu Shah Jahan. Kita memasuki kemunduran kerajaan Mughal. Ada indikator internal dan eksternal yang menyebabkan kemunduran kerajaan Mughal. Tetapi yang paling kuat itu adalah pengaruh dominasi Inggris yang menjadi faktor pendorong kehancuran Mughal. Pada waktu itu, dominasi Inggris atau EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, AIDS mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka, baik yang beragama Hindu maupun Islam, bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan. Dengan demikian terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak dihancurkan dan Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada 1858 Masehi. Dengan demikianlah berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Kemudian ada faktor lain yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal yang membawa kepada kehancuran. Adanya terjadi stagnansi dalam pembinaan kekuatan militer, kemudian kemerosotan moral dengan hidup mewah. Terjadinya konflik antar agama yang sangat sukar diatasi dan lemahnya pewaris tahta kerajaan dalam bidang kepemimpinan.
Demikianlah penjelasan mengenai sejarah kerajaan Mughal yang pernah berkuasa sebagai kerajaan Islam di India, yang menjadi sebagai 3 kerajaan besar dalam Islam selain kerajaan Utsmani dan Syafawi. Demikian, terima kasih untuk Ananda yang menyimaknya hingga selesai, dan semoga dapat dipahami dengan mudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.